Halo masyarakat HIUI dan teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube HMHI UI. Nah, di sini aku, Micha dari HI 2021, akan mandu video hari ini yang di mana kita akan nanya-nanya ke 4 narasumber mahasiswa HIUI tentang gimana sih rasanya jadi anak HIUI. Mulai dari sebelum masuk, pas udah di sini udah mulai belajar, sampai akhirnya ke depannya sebagai anak HIUI itu seperti apa sih? Nah, di sini 4 narasumber akan langsung kita tanya-tanya, namun bukan sebatas question and answer. Di sini para narasumber akan mendapatkan pertanyaan sesuai dengan spin the wheel yang mereka pencet pada tablet ini. Jadi kalau mau langsung tahu tentang gimana sih rasanya jadi mahasiswa HIUI, yuk kita langsung panggil aja narasumber pertama kita. Oke, jadi kita udah kehadiran nih narasumber pertama kita. Ini dia. Nah, boleh dong kamu tolong kenalin nama sama jurusannya ya? Halo semuanya, nama aku Jeremia Gerard Lubis, tapi biasanya dipanggil Jere atau Jeremia, dan aku dari HIUI Angkatan 2021. Oke, makasih perkenalan. Nah, daripada lama-lama lagi, kita langsung spin the wheel aja. Mungkin bisa langsung dipencet aja nih. Oke. Oke, jadi Jere dapat nomor 4. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya apa ya. Oke. Oke, jadi pertanyaan nomor 4. Tempat belajar yang paling disukain di HIUI di mana? Dan boleh juga sih kalau di lingkungan fisip UI, boleh langsung jawab. Oke, kalau buat aku sendiri sih, kalau misalnya ruang kelas dulu kali ya. Kalau ruang kelas, biasanya aku paling suka di gedung N2. Soalnya kalau di gedung N2, ya sebenarnya mata kuliah HI adanya di gedung N2 sih. Dan kebanyakan juga kelas-kelasnya di sana. Jadi, karena udah sering, jadi aku ya cukup nyaman lah ya ada di ruangan itu. Tapi selain itu juga ada tempat tongkrongan anak HI kan, namanya Konsep. Nah, Konsep tuh enak banget sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kayak lagi angin-angin sore, terus habis itu mau nugas gitu kan, bareng-bareng teman-teman, ya kalau menurut aku sih asik banget belajar di situ. Gitu. Iya, dan kayak di N2, karena kita sering di situ ya, bener-bener ruangannya dingin. Iya. Kayak kursinya enak. Jadi kayak karena situasinya kayak gitu, kita jadi lebih enak belajarnya sih. Nah, untuk Konsep bisa ntar di-insert foto di sini. Itu emang tempat-tempat anak HI banget ya. Kayak, oh ya Konsep itu kepanjangan dari Kubikel Nancel. Oke. Jadi itu anak HIUI. Jadi kalau bisa di situ biasanya banyak anak HIUI ya, walaupun ada anak jurusan lain ya kan kita nggak apa-apa nih. Tapi ya di situ tempat anak HI ngumpul dan kayak jadi ikon anak HI dan gue setuju banget sih. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Oke, langsung dipencet aja nih. Oke, ini seru juga ya. Oke, spinning wheel ya. Biar menarik-menarik dikit. Oke, dapat nomor 6 nih selanjutnya. Oke, kita lihat nomor 6. Oke, ini kayaknya pertanyaan yang agak lebih keluar ya, lebih jauh nih. Mau nanya dong, apa dream job kamu sebagai mahasiswa HIUI ini? Oke, sebenarnya ya sampai sekarang banget, aku sendiri masih explore sih, pengen jadi apa sih setelah lulus dari HIUI. Tapi justru itu menurut aku adalah plus point dari HIUI sendiri sih, karena sebagai lulusan dari HIUI, banyak banget nih career path atau job yang kalian bisa temukan, dan kalian tuh nggak cuman kayak kata orang anak HI cuman bisa jadi diplomat, tapi banyak banget alumni HIUI yang kayak sekarang ternyata udah jadi researcher, atau mungkin mereka bahkan punya startup atau kerja di perusahaan startup. Jadi banyak banget sebenarnya career path yang dituju. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri sih sekarang tertarik buat antara jadi diplomat atau pengen jadi researcher sih gitu. Oke, ini kalau yang ini suatu yang sangat anak HI sih, Iya, jadi diplomat. Jadi semoga kecapai dan Amin. aku juga setuju banget nih kalau misalkan emang di sini jadi ruang buat belajar aja sih. Kayak masih S1 masih bisa nyobain semua hal, semua apa ya? Konsentrasi lah di HI gitu. Ada apa Penstrat, ada Mastrans, ada Ekopoli, maaf. Nah iya, jadi di situ bisa explore banget dan karena dibilang juga sama Jere ada banyak lulusannya, itu bakalan jadi relasi alumni yang baik guys. Benar banget. Jadi akan ada network banyak-banyak orang yang bisa kalian kenal dan tentunya alumni-alumni HIUI kan juga udah terkenal ya. Bahkan kalau misalnya kerjanya mereka aja nggak linear sekalipun dengan karir HI, banyak banget loh. Jadi ya HIUI tempat yang asik sih. Iya, dan kayak ini paling sering sih kalau misalnya di grup-grup lain angkatan terus kayak ini ada info job nih dari cutting, ini ada info job dari alumni atau ada intern. Jadi itu menurut aku adalah satu kelebihan sih buat ya kita sebagai mahasiswa HIUI. Jadi suka banget sama alumni and cutting relations di sini. Oke, karena setiap narasumber cuma 2 pertanyaan, ada 1 pertanyaan yang harus dijawab sama semua narasumber nih hari ini. Jadi pertanyaannya adalah, kalau bisa kamu mendeskripsikan HIUI dengan 3 kata, apa aja yang dipilih dan kenapa nih?
HUI itu keren, informatif, dan inovatif. Nah, kenapa sih Tony sampai kayak kata-katanya bagus banget nih kayaknya? Kalau menurut aku sendiri sih, HUI itu tempatnya pastinya keren banget. Kayak mungkin teman-teman sendiri tahu ya, kayak untuk masuk ke HUI aja salah satu ketatan yang paling tinggi ya di Indonesia. Tapi lebih dari itu, dosen-dosennya juga keren-keren dan juga informasi-informasi yang didapetin tuh juga benar-benar nambah wawasan. Makanya tadi aku bilang juga informatif. Dan kenapa inovatif? Karena menurut aku HUI itu agak berbeda sih dari jenis HI-HI lain yang ada di Indonesia. Mungkin aku pernah dengar kalau di universitas lain, mereka fokusnya ke studi kawasan atau yang lain-lain. Tapi kalau di HUI, menurut aku inovatif, karena kita dikasih materi yang lebih umum, jadi kita lebih banyak ruang untuk eksplorasi diri sendiri. Jadi menurut aku inovatif. Ya, jadi kayak kita kalau ada tugas apa, karena pilih topik yang kita suka gitu. Jadi kita bisa dig deep into apa yang emang kita interested in untuk kedepannya. Benar. Oke, jadi makasih Jere untuk udah mau datang dan jawab-jawab pertanyaan HUI. Thank you so much. Ya. Dadah. Dadah. Oke, sekarang kita udah sama narasumber kedua nih. Mungkin bisa langsung kenalan nama sama angkatannya. Halo semuanya, nama aku Rama, aku dari HI 2020. Oke, mantap nih, pernah dari 2020. Dari berarti udah tahun ketiga. Tahun ketiga. Ya, oke, mantap. Langsung aja ke pertanyaannya. Jadi boleh dipencet dulu nih wheel-nya. Oke, jadi dapat nomor ke 10. Kita lihat nih pertanyaannya apa. Oke, nah, boleh jelasin nggak sih stereotipnya anak HUI ini apa dan sebenarnya realitanya tuh apa sih? Stereotip anak HUI gitu. Jadi pertama aku masuk HUI itu banyak banget yang kayak, Rama nanti jadi orang pinter nih, jadi orang yang belajar mulu gitu. Ya udah kegiatannya tuh benar-benar kuliah, terus ke perpus, terus pulang gitu kan. Tapi pada kenyataannya tuh enggak gitu. Aslinya tuh banyak juga yang asik-asik gitu, malah lebih asik dari yang orang-orang bayangin gitu. Benar. Asiknya kayak apa nih? Asiknya tuh apa ya? Cari semua tipe anak bukan tipe anak ya, cari semua tipe mahasiswa tuh ada. Yang nyari yang belajar ada, nyari yang pulang main ada, nyari yang pulang rapat ada gitu. Jadi nggak sesuai stereotip sih. Tuh. Versatile ya tuh ya. Asli. Versatile banget. Berarti HUI setupnya pinter dong atau ada lagi nih kira-kira? Kalau menurut aku stereotip kedua tuh anak HI tuh MUN banget ya. Karena kan orang-orang tahunya HI diplomat nih, PBB segala macam kan. Jadi yang menjurus ke sana tuh kegiatannya kan MUN. Jadi ya udah, Rama anak HI nih dulu. Berarti jadi MUN ya, aktif ya gitu. Nggak juga, banyak yang ternyata nggak jadi anggota MUN, jadi diplomat gitu. Macam-macam. Sih kayak nggak cuma PBB, bahkan sekarang ada yang bisnis competition ada, bener. bahkan marketing juga ada, atau kayak simply nggak ikut lomba-lomba, cuma fokus organisasi juga ada. Ada. Emang banyak banget ya, emang. Betul. Pokoknya nih yang masuk HUI nggak harus ikut MUN, kok tenang aja, do what you like aja. Langsung pencet aja. Oke, dapat pertanyaan nomor 2 apa 3 nih? Oke, 3. Dapat nomor 3. Oke, 3. Menurut kamu apa yang buat HUI beda dari yang lain? Nih, ada agak sulit sih pertanyaannya. Mungkin dari sepengetahuan aja, kayak lihat dari sosial media atau kayak kata-kata orang gitu. Apa yang bikin HUI itu beda dari yang lain? Yang pertama tuh cara interaksinya sih sebenarnya. Di beberapa kampus atau di beberapa jurusan lain gitu ya, kayak kita tuh udah dipatokin kalau kamu mau akrab nih sama yang lain, kenalannya tuh harus seperti ini, cara ngomongnya seperti ini, nongkrongnya seperti ini gitu. Nah di HUI jadi orang macam apapun tuh bisa punya temen gitu kan, bisa interaksi sama siapapun gitu, dan bahkan kuliah pulang itu pasti ada gitu. Nah itu sih yang pembeda banget ya dari jurusan lain tuh, karena mau jadi orang yang seperti apapun di HUI pasti diterima gitu, nggak bakal dikucilkan atau orangnya aneh nih, nggak bakal digituin.
Iya, itu kayak relate sama tadi ya, very versatile. Benar, Sama benar. ini sih, ngomongin apa ya, kayak relasi sama cutting juga. Ah, benar. Itu yang Benar. beda. Benar. Tadi ya ngomong nggak harus kayak gini, oh kalau mau deket harus kayak gini, harus kayak ini, harus ini. Enggak, karena kayak bener-bener mau datang ke konsep, Datang aja. datang aja, ntar Iya. tiba-tiba mau Nanti nanya, disambut. disambut. Terus kayak, oh mau nanya tentang sesuatu misalnya, oh mau nanya tentang MUN, tanyanya ke cutting yang mana. Atau mau nanya tentang ini, cutting yang mana. Jadi kayak bener-bener santai banget ya sih. Parah, santai banget. Iya kan? Nyari apapun ada lah. Ya, apalagi ini 21, 20 kita santai aja kan. Santai banget. Santai banget. Santai banget. Oke, jadi itu doang pertanyaannya, 2 Oke. pertanyaan. Tapi pertanyaan terakhir yang semuanya jawab tadi, boleh bisa deskripsiin HIUI dengan 3 kata nih, apa sih yang dipilih? Dan kenapa dia bisa jelasin? HIUI dengan 3 kata ya. Jadi aku tuh tipe kalau orang yang pulang kuliah main gitu kan. Jadi HIUI dalam 3 kata adalah kamu itu 4 ya, sorry. Jadi apa aja? Kayak itu bisa jadi tagline nih. Boleh. Apa aja. Boleh. Jadi HIUI itu bisa jadi apa aja. Tadi yang udah dibahas juga kan, kayak bisa versatile, nggak bakal dikucilin kalau misalnya beda dari yang lain. Jadi emang kalau di HIUI bisa jadi apa aja. Bisa ada hashtag kan di sini. Betul. Oke, jadi itu aja pertanyaannya. Makasih banget nih Kak Rama udah mau nyempetin waktunya. Dan thank you udah mau share-share tentang HIUI. Oke, bye-bye. Thank you. Dadah. Oke, kita udah lanjut nih ke narasumber ketiga. Mungkin bisa langsung mulai nama sama angkatannya nih, Kak. Oke, halo semuanya. Aku Fani dari HIUI 2020. Makasih nih. Sekarang 20 lagi. Oke, jadi kita langsung aja. Mungkin bisa langsung dipencet, Kak, speed Oke. gaming-nya. Yang mana nih? Ya, dipencet aja. Muter-muter. Oke, jadi Kak Fani dapat nomor 7 nih pertanyaannya. Oke. Kita langsung lihat pertanyaannya apa ya. Oke, pertanyaan nomor 7. Hal apa yang paling memorable selama berkuliah di HIUI? Oke, itu Oke. Kak. Udah tahun ketiga berarti udah banyak memories nih harusnya. Ya benar banget, yang pasti banyak memories, tapi satu yang paling memorable buat aku tuh waktu dosen tamu datang, yaitu Prof Quick dari Malaysia. Itu aku benar-benar terkesima banget karena beliau ngejelasinnya sangat mudah didigest sama anak-anak S1 sepantaran aku gitu. Itu kapan tuh Kak? Sama matkul apa? Itu semester 5, semester pertama offline, jadi ngena banget gitu, bisa ketemu langsung sama Prof Quick. Habis itu beliau datang untuk matkul ASEAN. Saya. Iya. Jadi kayak ini sih gak sih ya, ngomong soal kuliah tamu. Kayak kemarin kita udah seminggu isinya kuliah tamu terus Iya, gitu kan. benar. Kayak emang di HIUI itu memorable karena kalau di sisi akademis ya, karena banyak banget sih relasi dosen sama Benar. profesor sama dosen di luar. Jadi sekalinya datang kelasnya semua langsung jadi kelas tamu dan benar-benar dapat knowledge yang lebih gitu lah ya. Betul. Itu sih yang jadi kelebihan juga sih kalau ngomong soal HIUI. Oke, mungkin itu langsung ke Robert dulu, atau ada hal memorable lain nih mungkin dari sama teman-teman atau apa? Oh, sama teman-teman kayaknya tiap nongkrong di konsep semuanya memorable sih. Iya ya, karena konsep sangat iconic. Tadi kita udah ngomong Benar. kayak konsep bisa kenal sama siapa aja, nanti nggak mikir. Terus kayak kalau misalnya di konsep juga datang, ya langsung lugas aja. Terus tiba-tiba ada yang nanyain lagi apa, lagi tugas apa. Betul. Gak hanya di angkatan sendiri ya. Emang santai banget gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua aja. Oke. berarti. Oke, bisa dipencet lagi nih Kak. Oke, dapat nomor 8. Apa 9? Oke, 9 ternyata. Kita lihat pertanyaannya. Nomor 9. Pelajaran ini mungkin buat yang kayak mau masuk ya. Menurut Kakak nih, pelajaran apa yang harus dikuasai sebelum masuk HIUI, atau bahkan sebenarnya nggak perlu dikuasain atau apa menurut Kakak? Oke, mungkin bukan pelajaran ya, tapi lebih ke kemauan untuk selalu mau belajar gitu. Karena di HI kan, apalagi di HIUI itu perspektifnya banyak banget, yang dari satu topik aja kita bisa kaji dari berbagai perspektif. Dan kalau kita merasa yang paling benar tuh pasti nggak banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Tapi kalau kita terus selalu punya kemauan untuk belajar, kerendahan hati untuk dengerin insight-insight dari orang banyak, itu pasti bisa maksimal gitu belajarnya di HIUI. Apalagi nih Kak, apakah ada yang lain specifically or anything, atau menurut Kakak ya masuk HI aja gitu? Maksudnya bakal belajar di sini apa gitu?
menurut aku bakal belajar sih, karena aku dulu juga maksudnya di sini kan HI sosum ya, aku dulu nggak sosum dan maksudnya masih alhamdulillah masih survive aja sampai sekarang. Jadi mungkin kalau dari aku itu curiosity sama kemauan untuk belajarnya aja sih lebih ditekanin. Oke, itu dua pertanyaannya dan ini pertanyaan wajib nih. Mungkin dari kakak bisa nih deskripsiin HIUI dalam 3 kata dan apa dan kayak kenapa gitu. Oke, 3 kata. Pertama kritis, karena kita selalu didorong untuk mempertanyakan hal-hal. Terus kedua erat, karena aku rasa setiap angkatan di HIUI itu punya kedekatan masing-masing dan juga kedekatan antar angkatan gitu. Terus yang ketiga inovatif kayaknya. Oke, inovatif. Tadi juga dari jawab inovatif. Oh, ya. Kenapa tuh inovatif nih? Kalau dari aku inovatifnya karena selalu mengikuti zaman gitu apa yang dipelajari dan memang itu yang penting gitu kayaknya di HI. Oke, itu aja sih Kak pertanyaannya. Oke. Thank you banget nih udah Thank mau you. cerita-cerita. Bye-bye. Udah. Oke, jadi kita ada narasumber terakhir nih untuk hari ini. Jadi boleh langsung kenalan nama sama angkatannya? Hai, aku Galuh dari HI Angkatan 21. Oke, kita sama nih angkatan 21. Oke, jadi langsung aja boleh dipencet nih Galuh buat pertanyaannya. Oke, jadi dapat pertanyaan nomor 2. Kita langsung lihat nih pertanyaannya apa. Oke, nomor 2. Wah, ini agak akademis ya. Oke, mau nanya dong, apa sih matkul favorit dan matkul yang kurang disuka di HIUI dan apa alasannya? Mungkin ini kita agak limited ya, Gal, karena kita masih tahun kedua gitu, tapi nggak apa-apa, boleh langsung aja. Oke, mungkin daripada matkul favorit, aku lebih prefer bilang matkul yang paling berkesan kali ya. Matkul yang paling berkesan tuh THI. Oke, kenapa tuh THI? Yang pertama, karena kita benar-benar diajarin core ilmu dari HI yang bakal kita pakai sampai kita lulus nanti. Terus yang kedua, kita diajarin konstruk sama poskol yang kalau buat aku kayak itu membuka mata banget karena selama ini kan belajarnya kayak perang, damai, kerjasama. Nah, di poskol sama konstruk ini kita bisa belajar hal-hal lain di luar itu yang oh ternyata HI itu seluas ini ya gitu. Dan yang terakhir, karena kita bikin makalah. Nah, itu adalah tugas yang benar-benar kita effort banget dari awal sampai akhir, bahkan sampai presentasinya kan. Nah, itu menurut aku berkesan banget, bahkan sampai terakhir dapat nilainya gitu. Iya, terus kayak apa ya? Tadi yang ngomong membuka banget, bener sih kayak orang-orang mungkin mikirnya ya perang damai terus kayak kita masuk HI juga kayak mungkin masih minim kayak ini kita ngomongin negara doang nih atau ngomongin apa. Jadi pas masuk THI, it's more than that gitu. Berasa ini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sosialnya kerasa banget. Betul. Kayak antropnya ada, sosiologinya ada. Kayak itu dibacain di situ. Sangat berkesan sih karena lumayan ya ngerjainnya juga sangat berkesan ya. Iya. Oke, jadi thank you untuk jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan kedua aja. Oke, bisa pencet langsung. Oke, ini pertanyaan udah tinggal 3 nih, dapetnya yang mana? Oke, dapat nomor 1. Oke, kita lihat. Oke, sebentar. Oke, nomor 1. Oke nih, kayaknya wah ini bisa, aku tahu kamu bisa cerita banyak tentang ini. Oke, apa ekspektasi kamu sebelum masuk HIUI? Dan mungkin bisa dikit nyinggung realitanya seperti apa dan apa yang kamu alamin pas awal-awal. Oke, kalau masalah ekspektasi, lagi-lagi aku jadi begini karena aku basicnya adalah mahasiswa daerah yang kalau boleh kasih informasi dikit, aku orang pertama dan sampai sekarang masih satu-satunya yang masih ada yang di HIUI dari Temanggung. Itu beneran ekspektasi aku jatuhnya lebih ke ketakutan sih. Kayak orang daerah pertama kali masuk atau tinggal di metropolitan terus langsung berkumpul sama orang-orang yang aku bayangannya kayak pasti orangnya wow semua gitu loh. Terus aku ada 2 ketakutan. Yang pertama tuh tentang social life sama academic life-nya. Kalau social life-nya aku takut waktu itu aku bisa nggak ya sosialisasi sama orang-orang yang dalam bayangan aku tuh hingar-bingar. Iya, orang-orang yang ambis, high achiever gitu-gitu. Terus kalau yang academic life-nya aku bisa nggak ya survive di antara orang-orang yang ambis, yang pastinya pintar-pintar banget. Terus kayak terbaik dari yang terbaik mungkin. Kamu juga masuk, berarti kamu terbaik. Ada amin. Oke, udah sih. Thank you banget untuk kedua pertanyaan. Nah, sekarang ada pertanyaan wajib nih. Mau dong tahu kalau bisa deskripsiin HIUI dengan 3 kata apa yang dipilih dan kenapa? Oke.
Yang pertama hangat kali ya. Karena dari semester 1 waktu kita masih ospek, ospek, kita berkumpul sama orang-orang yang kita nggak kenal sama sekali dan juga sama cutting gitu kan. Cuman waktu itu aku bener-bener kaget karena aku nggak ngerasain senioritas sama sekali. Karena yang ada di bayangan aku tuh ospek tuh sengeri itu. Apalagi Jadi cerita gak sih? iya, waktu itu kan lagi rame-ramenya kan. Tapi ternyata enggak, dan ternyata cutting-cutting dan juga teman-teman tuh nggak cuman membantu di bidang pertemanan aja atau social life aja, akademiknya pun iya. Oke, yang kedua unik. Oke, kenapa tuh? Karena balik lagi kita namanya Universitas Indonesia gitu ya. Terus kayak bener-bener kita dari se-Indonesia gitu kan, nggak cuman Jabodetabek sentris atau Jawa sentris aja. Kita bener-bener ada dari semua. Dan yang aku highlight di sini tuh nggak cuman latar belakang kita yang beda, tapi kayak kepribadian kita, terus kayak minat kita itu bener-bener beda dan terfasilitasi semua gitu loh. Terus lihat anak HIU secara keseluruhan tuh kayak ngeliat pop art aja, kayak beda-beda warnanya tapi nonjol semua gitu loh. Unique in their own ways ya. Yes, bener banget. Mungkin gak cuma latar belakangnya doang, tapi apa yang mereka suka juga. Iya, Nah ini betul. mau promosi dikit nih. Di HIUI ada program namanya Humans of HIUI. Di situ kan bisa lihat kalau misalnya anak UI di luar akademis ada yang nari, ada yang scuba diving, ada yang kalau scroll bawah ada yang bahkan pembalap kan. Jadi itu bisa dicek Humans of HIUI, nunjukin kalau HIUI itu masyarakatnya beragam banget. Oke, lanjut. Yang ketiga apa? Dan yang terakhir adalah berkualitas. Menurut aku berkualitas karena menurut aku dari HIUI-nya sendiri, dari kayak pengajarannya, terus kayak dosennya, dari materi yang mungkin dibawakan, itu menurut aku berkualitas banget dan sesuai sama apa yang aku ekspektasiin gitu. Even kayak pelajaran kita mungkin kalau misal kita lihat banyak kan presentasi aja. Kalau dulu waktu aku SMA kayak teman-teman yang kalau misal suruh dengerin teman-teman yang presentasi tuh aku nggak mau, karena kayak mereka presentasi ya udah presentasi aja. Tapi kalau di sini tuh mahasiswanya bener-bener kalau misal presentasi ya mereka presentasi seniat mungkin, nggak cuma untuk menggugurkan tugas, tapi juga dengan tujuan untuk buat teman-teman yang lain juga paham gitu. Again, orang-orangnya yang beragam banget dan kayak very passionate in what they like. Jadi di situ bikin HIUI beda sih, dan ya you don't really expect pas masuk dan lihat ternyata seberagam itu ya. Ternyata orang-orang tuh seberagam itu ya, dan di HIUI bisa ngerasain itu semua. Oke, jadi itu thank you banget lalu udah menjadi narasumber terakhir kita untuk hari ini. Jadi thank you for your time. Say bye-bye nih ke teman-teman semua. Dadah. Wah, kita udah ngobrol nih langsung sama 4 narasumber mahasiswa HIUI, dan emang orang-orang di HIUI itu keren banget ya, dan sangat lingkungan tuh very homey, sangat hangat, dan benar-benar ya you can explore and be who you want here di HIUI. Itu aja untuk video hari ini. Kalau misalnya mau tahu lebih tentang mahasiswa HIUI, bisa langsung nonton video-video yang ada di YouTube channel ini, HMHI UI. Oke, see you everyone. Bye-bye.